Guys, setelah kalah dalam gugatan nikel di WTO kemarin, kita lihat bagaimana Indonesia pun kini kabarnya sudah melakukan serangan balik, iaitu sudah resmi mengajukan banding atas gugatan nikel ke WTO. Bagaimana gugatan banding itu guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh dunia ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah, itulah sebaik-baik rezeki yang Allah berikan kepada kita ya guys. Okey guys, hari ini kita mahu mereaksikan satu video daripada channel Indo Magazine. Bagaimana kata judulnya adalah Indonesia resmi serang balik Uni Eropah di WTO. Bagaimana kita tahu, sebelum ini kita tahu guys, Indonesia pernah kalah di dalam gugatan di WTO. Tetapi Indonesia kini kabarnya sudah melakukan serangan balik. Bagaimana serangan Indonesia kepada Uni Eropah itu? Indonesia resmi mengajukan banding atas gugatan nikel ke WTO guys. Tetapi ada masalah sedikitlah di situ. Walaupun sudah resmi Indonesia untuk melakukan iaitu serangan balik, karenanya untuk giliran untuk menunggu keputusannya itu sangat lama guys. Lamanya bagaimana? Nanti kita akan lihat sendiri dan saksikan di dalam video yang kita akan reaksikan itu. Tetapi walau bagaimanapun guys, kita lihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi mencuba sedaya upaya untuk menentang di WTO untuk kemenangan Indonesia. Tetapi itulah yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi apabila menghentikan nikel di Eropah dan Indonesia kalah di dalam WTO baru-baru ini. Tetapi Bapak Presiden Jokowi tidak pernah rasa mundur, tidak pernah rasa give up, tidak pernah rasa mengalah. Malahan Bapak Presiden Jokowi belum lagi rampung tentang kisah nikel yang dihentikan ke Eropah itu. Bapak Presiden Jokowi mengatakan pada pertengahan tahun Juni 2023 ini akan dihentikan bauksit pula. Di situlah kita lihat bagaimana Uni Eropah terus kelabakan guys, dan mereka terus untuk mengugat Indonesia untuk ke WTO lagi. Tetapi Indonesia tetap dengan pendiriannya untuk terus menghentikan nikel. Jadi di situ nanti kita tahu apabila dihentikan bauksit, dihentikan nikel, dan mereka sangat bingung dengan pabrik-pabrik mereka dan pekerja-pekerja mereka, mungkin akan banyak pabrik-pabrik mereka yang akan ditutup, pekerja-pekerja mereka yang akan kehilangan pekerjaan. Tetapi demi untuk matlamat Indonesia menjadi negara yang maju guys, Bapak Presiden tidak menghiraukan semua itu. Bapak Presiden mahu Indonesia menjadi negara yang maju dan bukan lagi negara yang berkembang. Itulah matlamat Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia. Katanya baru-baru ini saya pernah dengar dia mengatakan guys, dia sanggup mempertaruhkan karier politiknya untuk kemajuan Indonesia. Wow, sampai begitu sekali pengorbanan Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia guys ya. Okey guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, bagaimana cerita yang dimasukkan oleh Indo Magazine ini? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, berita panas pertama kali ini lagi-lagi datang dari perseteruan antara Indonesia dan kelompok negara-negara benua biru Uni Eropah. Benua biru. Setelah kalah dalam gugatan nikel di WTO kemarin, Indonesia pun kini kabarnya sudah melakukan serangan balik bos, yaitu sudah resmi mengajukan banding atas gugatan nikel ke WTO. Nah, lantas bagaimanakah kabar alias update dari serangan balik Indonesia kepada Uni Eropah ke WTO? Bagaimana serangan Setelah balik ini itu guys? Kita bahas. Oke, berita pertama kali ini lagi-lagi datang dari perseteruan antara Indonesia versus Uni Eropah di WTO. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut bos. Indonesia pun kini diketahui telah resmi melakukan serangan balik ke Uni Eropah, di mana itu artinya Indonesia telah resmi mengajukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dari Kemendak, yaitu Bapak Jatmiko Bris Wicaksono pun mengatakan bahwa banding sudah diajukan dan sekarang sedang dalam proses antrian. Tapi tak main-main bos. Ternyata antreannya pun cukup panjang, yaitu berada pada urutan 20 dari semua gugatan banding yang akan diproses oleh WTO. Nah, jadi prosesnya pun masih berlangsung dan akan memakan waktu yang cukup lama nih bos. Bahkan beliau mengatakan tidak tahu kapan proses banding milik Indonesia akan mulai diproses. Antrean yang panjang disebut jadi alasannya bos. Nah, di lain sisi seorang anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kadin, yaitu Bapak Joko Wijajatno,
memandang bahwa sikap Eropa ke Indonesia kini mirip seperti zaman penjajahan VOC dulu, bos. Sama, di mana ya? negara-negara Uni Eropa tersebut dinilai hanya ingin menguasai hasil sumber daya alam dari Indonesia tanpa ingin memberikan nilai tambah. Wah, benar. Artinya, jika dulu zaman VOC mereka memburu rempah-rempah dan memaksakan untuk menyerahkan hasil bumi kita ke Eropa, Sekarang, maka nikel kini ia pun memandang penjajahan di masa VOC seperti terulang kembali dengan adanya intervensi negara-negara Uni Eropa, utamanya terhadap melimpahnya sumber daya mineral Indonesia, yakni nikel yang berasal dari Sulawesi, Maluku Tenggara, dan wilayah Papua. Nah loh, jika dulu kita memang manut, bos, tapi jangan harap sekarang Indonesia pasti melawan. Benar, lawan tetap lawan, guys ya. Okey, kita sudah pun reaction daripada channel Indo Magazine tadi. Bagaimana kita lihat di situ Indonesia resmi serang balik Uni Eropah di WTO. Di situ bagaimana Indonesia menyerang Eropah katanya adalah iaitu sudah resmi mengajukan banding atas gugatan nikel ke WTO. Guys, walaupun Indonesia sudah mengajukan banding kepada WTO, tetapi untuk menunggu keputusannya agak lama, guys. Kerana urutan Indonesia untuk mengaju banding di dalam WTO untuk menentang balik kepada Uni Eropah itu, Indonesia di dalam urutan yang ke-20. Maka untuk menunggu keputusannya itu adalah sangat lama. Walau bagaimanapun kita sudah tahu Indonesia tetap berusaha untuk melawan balik dengan serangan daripada Uni Eropah itu. Bagaimana Uni Eropah daripada zaman dahulu puluhan tahun, guys, mereka mengkerok hasil bumi Indonesia tetapi tidak memberi keuntungan apapun kepada Indonesia dan rakyat Indonesia. Tetapi apabila Bapak Presiden Jokowi menghentikan nikel pada tahun 2020, maka disitulah bermulanya mereka sangat marah kepada Indonesia dan mereka cuba untuk berusaha kembali untuk mendapatkan ekspor nikel daripada Indonesia. Tetapi Indonesia tetap berkeras. Kita lihat Bapak Presiden Jokowi mengatakan jika mahu dieksporkan nikel ataupun nanti boksit pun yang akan dihentikan, jika mahu semua itu harusnya barang yang sudah jadi. Kerana kita lihat bagaimana ya keuntungan apabila Bapak Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel barang yang belum jadi ke Eropah, keuntungannya sangat puluhan lipat kali ganda, guys. Dan ditambah lagi pada pertengahan tahun ini nanti pada tahun 2023 Indonesia akan menghentikan boksit. Di situ nanti kita lihat keuntungannya sangat banyak. Jadi di situlah nanti bertambahlah hasil ekonomi Indonesia. Tidak mengapa mereka menentang Indonesia di dalam WTO. Kita yakin Indonesia pasti dapat mengatasi segala itu dan kita yakin Bapak Presiden Jokowi pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah itu, guys. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi. Walau berbagai-bagai tentangan daripada Uni Eropah, tapi Bapak Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi tidak pernah mengalah, tidak pernah mundur, malahan lebih bangun lagi. Digugat di dalam WTO tentang nikel. Bangun lagi, bukannya mundur. Terus lagi menghentikan boksit pada pertengahan Juni. Bertambahlah kelabakan dan risaunya Uni Eropah nanti bagaimana pabrik-pabrik mereka untuk mendapatkan barang-barang yang belum jadi daripada Indonesia, dan kemungkinan di situ nanti Uni Eropah akan mengalami kejatuhan ekonomi daripada segi pekerja-pekerjanya yang hilang pekerjaan, pabrik-pabriknya yang banyak ditutup. Itulah yang ditakutkan oleh Uni Eropah. Tetapi guys, walau bagaimanapun apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi, kita harus sokong dan kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia, iaitu Presiden Indonesia Joko Widodo. Itulah, begitulah ya guys. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya reaction dan untuk anda yang menonton juga dan sentiasa mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang tidak henti-henti mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.